Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang basis data, perlu diketahui bahwa yang akan menjadi bahasan utama di video ini adalah relational database. Relational database itu merupakan jenis basis data yang mengorganisir informasi berdasarkan model relasi atau relationship informasi tersebut. Ada 4 pokok bahasan yang akan saya bahas di video kali ini. Yang pertama itu penjelasan unsur-unsur dalam PDM, yang kedua merancang PDM, ketiga data definition language, dan yang terakhir itu adalah data manipulation language. Selanjutnya adalah physical data model. Apa itu physical data model? Physical data model ini merupakan perwujudan model dari database yang akan kita buat. Di dalam physical data model ini terdapat segala unsur seperti entitas yang terdiri dari nama entitas, atribut, tipe data, relasi antar entitas, primary key, dan foreign key. Selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur dalam physical data model. Yang pertama itu ada entitas. Apa itu entitas? Entitas itu merupakan sebuah penggambaran dari sebuah objek nyata. Sebuah objek nyata yang di sini saya maksudkan itu adalah seperti orang, kejadian atau tempat, dan segala hal yang bisa menyimpan informasi dan data. Setelah itu entitas ini akan berisi data-data yang nantinya akan diproses di database. Ada juga dua jenis entitas, yaitu entitas kuat yang keberadaannya tidak bergantung dengan entitas lain. Contohnya seperti customer, pegawai, mahasiswa, produk. Selanjutnya itu ada entitas lemah, kebalikan dari entitas kuat, di mana entitas lemah ini bergantung dengan entitas lain. Contohnya seperti penjualan, di mana penjualan ini memerlukan produk dan customer. Jika tidak ada kedua ini atau yang entitas lainnya, penjualan ini tidak dapat terjadi. Selanjutnya bisa kita contohkan seperti nilai mahasiswa. Nilai ini bisa saja tidak ada karena jikalau entitas mahasiswa tidak ada. Jadi apa yang akan dicatat di entitas nilai? Selanjutnya, unsur-unsur di dalam entitas itu ada nama entitas seperti mahasiswa, produk, penjualan, atau yang lainnya. Lalu ada juga primary key. Primary key ini merupakan sebuah aturan yang dapat memberikan records atau data itu pengenal unik. Misalkan kita memiliki 5 data di dalam atribut name di dalam entitas mahasiswa. Nanti setiap data itu akan dibedakan dengan primary key. Misalkan data pertama itu berprimary key 1, yang selanjutnya 2, 3, 4, 5. Dan primary key ini tidak wajib tidak wajib dia berurutan angkanya. Bisa saja data yang pertama itu sudah dihapus, jadi primary key-nya dimulai jadi dari 2 nanti dan seterusnya begitu. Yang selanjutnya adalah foreign key. Seperti namanya, foreign key ini adalah primary key yang dipanggil di tabel lain atau entitas lain yang berfungsi untuk menghubungkan kedua entitas itu ataupun dengan entitas lain. Hal ini sangat berguna dalam data manipulation language karena kita bisa memanggil data dari entitas lain ke entitas yang dimana primary key itu dipanggil. Seperti contohnya itu jika ada tabel penjualan, untuk mengetahui siapa yang membeli atau membeli sesuatu di
penjualan itu kita perlu memanggil ID customer misalnya. Nanti kita dapat memanggil nama customer ataupun alamatnya atau apa saja atribut yang terdapat di ID customer. Selanjutnya itu ada atribut. Atribut itu jenis-jenis data yang terdapat di suatu entitas. Contoh dalam entitas mahasiswa itu ada NIM, nama, alamat, nomor telepon, atau yang lainnya. Kalau di entitas produk misalkan ada nama produk, harga, jenis produknya itu apa. Kalau di entitas penjualan ada kapan terjadi penjualan itu, siapa yang membeli, dan sebagainya. Record atau data value itu adalah data yang tersimpan di atribut. Contohnya kalau di atribut nama di entitas mahasiswa itu ada nama-nama mahasiswa seperti DD atau nama-nama lainnya. Intinya itu isi dari atribut itu, data-data yang ada di atribut itu. Selanjutnya yang terakhir itu adalah tipe data atribut, di mana setiap atribut itu diwajibkan memiliki tipe data. Misalkan untuk alamat kita memakai tipe data string, boleh itu varchar atau char, tapi saya lebih prefer memakai ke varchar karena varchar itu sangat fleksibel. Nanti kan saya jelaskan lebih lanjut kenapa begitu. Kalau NIM misalkan memiliki tipe data integer. Ada juga beberapa jenis tipe data seperti numerik. Numerik itu ada float, integer, tiny integer, medium integer, seperti itu. Dan juga ada tipe data date and time yang berfungsi untuk memanggil waktu. Waktu ini bisa saja kita juga memanggil hanya bulannya saja, harinya saja, atau tahunnya saja, atau kita dapat memanggil semuanya. Dan yang terakhir itu adalah string. String seperti char, varchar itu adalah tipe data string. Sejauh ini hanya tipe data tersebut yang saya sempat pakai dalam belajar di konsep basis data selama 1 semester ini. Sekarang saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara mendesain physical data model. Yang pertama itu saya menggunakan website bernama lucid.app. Ada juga diagram.net, tapi setelah saya menggunakan yang ini lebih bagus rasanya. Pertama yang kalian perlu lakukan itu adalah memilih shapes seperti di sini. Karena saya sudah memilih entity relationship, jadinya saya nggak perlu lagi menambahkan shape yang akan saya gunakan. Tapi langsungnya CD di sini. Misalnya saya menggunakan yang ini karena lebih bagus katanya. Lalu ini merupakan sebuah entitas, di mana yang pertama perlu kita lakukan itu adalah mengisi nama entitasnya. Saya di sini kan memakai contoh bagaimana bengkel itu bekerja. Yang pertama saya perlu buat itu adalah kita mulai dulu dari gimana kegiatan di bengkel itu berjalan. Kalau saya mengambil sudut pandang dari customer kan melakukan penjualan, jadi melakukan pembelian, jadinya saya akan membuat tabel atau entitas customer dulu. Nah, sekarang kita
kita tentukan atau kita temukan apa saja yang ada di entitas customer itu. Yang pertama kalian pasti kira pasti nama, atau bisa saja kita buat nama underscore customer. Ada juga rules dalam pemberian nama-nama di entitas atau di atribut ini. Kita tidak dapat juga menggunakan min, plus, atau sama dengan, tapi saya sarankan jika ada spasi itu gunakan saja underscore. Selanjutnya misalkan alamat kita tambah dulu fieldnya di sini karena kita memerlukan banyak atribut. Alamat, nomor HP dan jenis kelamin misalnya, tapi tidak diperlukan, jadi kita buat segini saja dulu. Yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah menentukan primary key yang akan digunakan di entitas customer ini. Biasanya kalau primary key itu bernama ID underscore customer, atau kalian juga dapat memberi nama yang beda, itu sesuai dari diri sendiri saja, karena ini merupakan desain yang kita buat untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri atau orang lain. Nah, di sini kita tentukan bahwa ID customer ini merupakan primary key dari entitas customer. Setelah itu kita juga perlu mendefinisikan tipe data apa yang digunakan oleh atribut ID customer ini. Kalau biasanya saya menggunakan integer. Selanjutnya di sini karena nama customer cuma atribut biasa, tidak primary key atau foreign key, kita tidak perlu mengisi yang di sini. Kita kosongkan saja. Selanjutnya kita tentukan juga tipe data untuk semua atribut. Misalkan kalau nama customer ini saya lebih prefer ke varchar, karena nantinya di varchar ini lebih fleksibel. Kalau menggunakan tipe data char biasanya kalau size-nya 50, tapi nama customer-nya cuma 4 saja, nanti sisanya 46 itu nanti akan berupa spasi. Maka dari itu saya menggunakan tipe data varchar saja biar lebih bagus kelihatannya nanti kalau di database-nya. Begitu juga kalau alamat itu dia dapat berisi nomor, titik atau yang lainnya, makanya kita menggunakan varchar saja karena varchar itu berupa string, data string. Kita dapat memberi size 100, itu prefer kalian saja. Varchar ini limitnya size maksimumnya itu 255. Kalau nomor HP saya juga lebih prefer memakai varchar karena nomor HP ini biasanya berisi pengenal negara ya, seperti +62 atau yang lainnya. Makanya saya menggunakan varchar. Kalau kita menggunakan integer, nanti cuma bisa menyimpan
menyimpan angka saja, tidak dapat menyimpan string seperti plus atau yang lainnya. Maka dari itu saya menggunakan varchar. Misalkan 15. Seharusnya sudah cukup 15 karena nomor HP itu biasanya 13 atau enggak 13, 12 atau enggak 11 mungkin ya. Ada juga di sini saya tambahkan dalam mendesain physical data model, kita perlu memikirkan hal terbesar yang akan terjadi. Maksudnya itu memikirkan bagaimana ke depannya. Tidak mungkin customer itu cuma sebatas 5 atau 10 orang saja. Kalau integer ini itu kan udah cukup banyak kalau untuk bengkel kecil. Namun jika nanti ID customer ini melebihi size dari integer, maka entitas customer tidak dapat ditambahi lagi dengan data-data lainnya. Dengan data lainnya jika ada customer baru itu tidak bisa ditambahkan. Makanya dari itu kita menggunakan tipe data big integer saja yang lebih besar penyimpanannya dari integer. Nah, selanjutnya kita akan membuat entitas lain lagi, itu misalkan customer itu akan melakukan pembelian di bengkel. Maka dari itu kita membuat entitas yang bernama penjualan, di mana yang akan penjualan ini seperti menyimpan nota apa saja yang dibeli dan yang lain-lainnya. Seperti biasanya kita membuat primary key dulu, primary key PK atau primary key, dan di sini kita buat ID penjualan. Apa saja yang ada di ID penjualan itu biasanya kita juga akan siapa yang akan melakukan pembelian di sini di bengkel ini. Tentu saja customer yang akan melakukan pembelian. Maka dari itu kita akan menuliskan foreign key dari entitas customer, di mana kalau kita memasukkan primary key dari entitas lain ke entitas lain, dari satu entitas ke entitas lain, maka kita perlu menuliskan ini primary key-nya, yaitu ID customer big integer. Selanjutnya, apa yang terjadi di penjualan, apa saja yang disimpan, data apa saja yang disimpan, kita bisa saja memerlukan kapan penjualan itu terjadi. Kita bisa menulis tanggal yang bertipe data date time. Misalkan kalian ingin menyimpan tanggalan saja berupa tanggal, hari, itu kita tulis date aja. Kalau ingin sampai menyimpan waktu kapan penjualan itu terjadi, kita langsung menulis saja date time. Nah, segini saja dulu. Kita akan bahas lagi. Nah, ini kita sekarang akan membahas relasi apa yang terdapat di kedua entitas ini. Kita bayangkan, misalkan saya ke bengkel itu tidak hanya sekali, maksudnya dapat tiap 2 bulan ke sana. Maka dari itu, dari customer ini dapat melakukan pembelian di bengkel itu berkali-kali. Maka dari itu kita menggunakan relasi one to many. Kita hubungkan dari primary key-nya ke foreign key yang dipanggil di entitas penjualan. Tidak mungkin kita menggunakan one to one, karena itu kan membuat
membuat desain database-nya itu tidak efektif. Jadi kita harus membuat terus ID customer setiap customer itu datang ke bengkel, dan itu akan membuat database berat. Dan tujuan dari pembuatan database ini yaitu salah satunya untuk mengurangi duplikasi data, dan maka dari itu kita harus membuat database ini se-efektif mungkin dan tidak mengurangi apa maksud dari pembuatan database. Selanjutnya kita akan lakukan lagi pembuatan entitas. Sekarang ini kita fokus ke bagaimana akan customer melakukan pembelian di bengkel. Tentu saja dia itu membeli barang. Barang ini dapat berupa spare part atau yang lainnya. Seperti biasanya, kita menulis dulu primary key-nya. Di sini kita buat ID barang dan bertipe data big integer, karena kita tidak ingin kita harus memikirkan kedepannya bagaimana. Tidak boleh memikirkan pakai integer aja juga nanti datanya nggak begitu banyak. Kita pakai big integer aja. Siapa tahu yang memerlukan database ini adalah bengkel besar. Kalau kita mendesain untuk bengkel kecil, sepertinya kalau integer aja sudah cukup. Selanjutnya apa saja yang ada di barang. Barang ini merupakan entitas kuat, dimana kalau biasanya entitas kuat itu tidak berisi, biasanya bisa juga berisi untuk menghindari penulisan berulang kali. Misal kalau di customer ini bisa saja kita menambahkan foreign key, misalkan jenis kelamin. Misalkan kalau kita tidak ingin menulis berulang kali, kita buatkan entitas jenis kelamin kalau yang menyimpan cuma 2 data saja, perempuan dan laki-laki. Tapi biasanya kalau entitas kuat ini tidak memanggil primary key dari entitas lain, namun bisa saja juga memanggil untuk seperti yang saya tadi kasih tahu, tidak untuk menghindari penulisan berulang-ulang kali pada saat input data. Nama barang, misalkan di sini nama atributnya. Apalagi yang ada di barang itu tentunya harga. Nah, kita sini saja dulu. Nama barang ini ya kita gunakan varchar seperti biasa. Kalau mau pakai char juga boleh, tapi saya lebih prefer ke varchar. Kalau di harga, kalian juga boleh memakai float. Misalkan karena harga itu tidak mungkin selalu bilangan bulat saja, bisa saja dia itu pakai float. Seperti ini. Nah, karena customer melakukan pembelian dan di entitas penjualan ini kita mencatat apa saja yang dibeli customer, maka dari itu tapi saya lebih prefer kalau membuat tabel entitas lain untuk menyimpan relasi antara tabel-tabel ini. Ini akan terjadi seperti many to many. Nah, kita buat sini lagi, ini adalah penerapan many to many. Kita buat misalnya detail penjualan yang akan menyimpan detail penjualan. Yang akan menyimpan barang-barang apa saja yang dibeli customer di detail penjualan, DTPN ya, penjualan. Kita kasih big integer.
Selanjutnya, di detail penjualan ini kita akan menyimpan data, kita akan mengambil data dari barang. Maka dari itu kita perlu membuat foreign key, memanggil primary key dari barang, yaitu big integer ID barang. ID barang big integer. Kita harus menspesifikasikan tipe data di setiap atribut, walaupun itu dia foreign key di entitas lain, kita harus tetap mengikuti apa asal semulanya dia. Nah, di sini kita bisa buat misalkan di sini kita buat nomor nota. Tentu saja di detail penjualan ini nanti kan misalkan saya membeli banyak spare part, tidak mungkin saja menulis satu spare part. Maka dari itu kita perlu membuat di sini ID nota yang kita memerlukan atribut nota, nomor nota, dan nanti akan menyimpan banyak misalkan satu nota itu bisa mengisi banyak ID barang, maka dari itu kita perlu memberikan ID nota di sini biar nanti tidak membuat duplikasi data. Nah, kita import, maksudnya kita tuliskan foreign key sini dan kita masukkan primary key dari penjualan. Nah, seperti ini. Kita sambungkan dulu dari ID barang ke sini, ID penjualan ke sini. Nah, ini yang dinampakkan relasi many to many, di mana terdapat one to many dari penjualan ke detail penjualan dan one to many dari barang ke detail penjualan. Saya akan jelaskan lebih lanjut. Misalkan penjualan itu bisa saja memiliki lebih dari satu detail penjualan. Misalkan untuk menyimpan banyak barang yang dibeli di satu nota, dan barang ini terdapat banyak barang yang bisa saja banyak barang terdapat di banyak detail penjualan. Nah, seperti itu. Misalkan di detail penjualan 1 dia membeli oli, di detail penjualan 2 dia membeli oli juga. Jadi detail penjualan itu memiliki banyak data dari barang yang sama. Nah, seperti ini kurang lebihnya tentang bagaimana mendesain PDM. Untuk selanjutnya saya akan jelaskan lagi dari PDM yang sudah saya buat untuk tugas UTS sebelumnya dan tidak menambah durasi dari video. Nanti saya akan lanjut secara langsung aja. Oke, saya lanjutkan dengan penjelasan mengenai contoh PDM. Contoh PDM ini saya ambil dari UAS konsep basis data yang sudah saya buat sebelumnya, yang berdasarkan dengan proses transaksi yang terjadi di bengkel dengan beberapa syarat seperti gaji pegawai yang diambil dari transaksi jasa. Ada juga pengecekan barang yang dilakukan oleh pegawai pada saat barang masuk dari supplier, dan juga ada diskon jika transaksi barang mencapai batas tertentu. Oke, kita lihat saja bagaimana PDM-nya itu. Dan juga saya akan membagi penjelasan ini dari berbagai segmen agar kalian tidak bingung.
Yang pertama itu kita lihat dari segmen entitas customer. Nah, bisa dalam mendesain PDM ini saya berdasarkan dari segmen-segmen ya. Jadi misalkan dari customer melakukan apa, yaitu transaksi, maka saya buat tabel transaksi jadi 2. Lalu begitu juga untuk seterusnya, nanti saya akan sambil jelaskan. Di entitas customer ini terdapat atribut seperti nama customer, nomor HP, alamat yang bertipe data varchar dengan berbagai batas di sini. Dan kenapa saya memakai big integer? Seperti yang saya jelaskan, kita perlu memikirkan ke depan dengan jauh. Pasti saja customer di bengkel itu tidak dikit, makanya kita buat saja di sini dengan tipe data terbesar di integer, yaitu big integer. Lalu kita lanjut ke pegawai. Nah, di entitas pegawai ini, di segmen pegawai ini, yang menarik itu adalah gaji pegawai dan jabatan pegawai. Kenapa saya tidak memasukkan jabatan ke sini? Nah, nanti saya akan jelaskan. Kita mulai dari pegawai saya dulu. Di sini juga sama seperti customer, terdapat detail dari pegawai dengan atribut seperti ini. Oh, ini harusnya pegawai ya, bukan nama supplier. Berarti saya ada kesalahan dikit dalam pengumpulan di UTS-nya. Nah, ada nomor HP juga, alamat juga dengan tipe data varchar. Kenapa saya memakai ini integer? Karena saya pikirkan pegawai di bengkel ini tidak lebih dari 127 orang kalau tidak salah ya, kalau ini integer itu. Nah, di sini juga ada jabatan. Nama jabatan itu ya seperti mekanik junior, mekanik senior, kasir, marketing staff, atau yang lain-lainnya. Sama juga pakai teknik integer, tidak mungkin lebih dari 100 jenis jabatan yang terdapat di bengkel. Lalu, kenapa ada entitas yang bernama jabatan pegawai? Saya membuat entitas ini untuk menyimpan jabatan dari pegawai. Nah, kenapa tidak langsung di sini? Yang pertama, jabatan pegawai itu bisa saja berubah kapanpun. Jadi di sini itu seperti jika pegawai itu melakukan, misalkan jika berganti jabatannya, tidak perlu lagi mengubah data yang terdapat di sini. Jadi bisa saja kita buatkan lagi data baru dan pensortirannya itu dilakukan dengan atribut isActive ini. isActive itu seperti parameter, jika dia dicentang berarti data tersebut sedang aktif. Nah, ini tanggal ini bermaksud dengan tanggal berapa dia berlaku. Nah, seperti itu. Ini seperti penerapan dari relasi many to many, karena jabatan pegawai ini bisa mengakses lebih dari satu data dari entitas jabatan, dan lebih dari satu jabatan dari entitas pegawai juga. Selanjutnya ada entitas gaji pegawai, di mana seperti yang saya sebutkan tadi, ini merupakan syarat dari UTS-nya, dari desain PDM-nya. Nah, kita memanggil pegawai mana yang melakukan jasa dari transaksi jasa, karena gaji pegawai di sini berdasarkan dari transaksi jasa. Jadi misalkan jika pegawai A melakukan transaksi jasa, maka dia akan dicatat di sini. Ada juga
atribut tanggal dengan tipe data date saja karena saya tidak ingin mencatat sampai ke waktu-waktunya. Ada juga gaji. Gaji itu maksudnya kita mengambil total, atau maksud saya mengambil berapa jumlah gaji dari biaya dari transaksi jasa ini. Nanti misalkan saya buatkan contoh dengan gaji pegawai 1 tanggal misal 1 Januari, ID transaksi 1 dengan gaji misalkan ambil dari biayanya 5.000. Nanti juga ada yang sama nih, misalkan Januari ID transaksi 2 ini 3.000, 4.000 misalkan. Jadi kalau di query itu bisa disortir dengan where ID pegawai sama dengan 1 dan tanggal berapa, juga tanggalnya mau dari bulan apa. Nah, seperti itu. Kenapa saya buatkan gaji pegawai ini beda di sini. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke segmen pegawai. Di segmen pegawai ini terdapat 4 entitas yang saling berhubungan. Ada ID pegawai dengan primary key dari entitas pegawai. Lalu ada juga atribut-atribut lainnya seperti nama pegawai, nomor HP, dan alamat dengan tipe data varchar. Kenapa saya menggunakan tipe data tiny integer? Karena yang saya pikirkan pegawai di bengkel ini tidak lebih dari 100 total pegawainya. Lalu ada juga ID jabatan yang akan digunakan di entitas jabatan pegawai. Tujuan pembuatan dari entitas ini adalah untuk menyimpan periodical data yang dapat berubah dengan berjalannya waktu. Tidak mungkin kan kalau pegawai itu bakal terus-terusan jabatannya seperti itu, pasti bisa saja berubah dari mekanik junior lagi 3 tahun atau lagi setahun setelah magang dia akan berubah jadi mekanik senior seperti itu, dan dengan gaji yang berbeda. Lalu di jabatan pegawai ini saya mengimpor data dari jabatan dan pegawai agar mengetahui jabatan apa yang sedang dipegang dari pegawai tersebut. Lalu terdapat tanggal berlaku agar kita perlu mencatat dari kapan jabatan itu berlaku, dan kita memakai is aktif untuk mensortir data yang mana yang sebelumnya dipakai atau yang sedang aktif sekarang. Karena kan misalkan kalau tidak pakai is aktif ini, bagaimana cara kita membedakan jabatan pegawai yang sedang aktif dan tidak aktif. Kalian juga dapat memakai is aktif ini di data yang seperti itu, yang periodical data itu maksudnya yang berubah sesuai waktu dengan berjalannya waktu. Lalu di sini yang menarik di sini adalah gaji pegawai. Di sini gaji pegawainya itu sama seperti yang saya sebutkan tadi di awal video, dengan syarat bahwa pegawai mendapatkan gaji dari transaksi jasa yang sudah dia lakukan. Jadinya misalkan jika pegawai 1 melakukan melakukan jasa selama 15 kali di bulan itu, nanti kita bisa filter di sini di entitas ini dengan query yang sudah ditentukan agar lebih mudah untuk melacak berapa gaji mereka dan tidak susah untuk menambahkan berapa dari per setiap
transaksi yang dilakukan dari customer tersebut biar tidak lagi mentotalkan agar mempunyai entitas yang independen untuk gaji tersebut. Selanjutnya ada entitas motor untuk menyimpan untuk menyimpan jenis motor atau motor yang dimiliki oleh customer dengan atribut seperti nomor mesin, nomor angka, nomor STNK, dan juga ID customernya diimport juga di sini. Kenapa begitu? Karena bisa saja satu customer memiliki lebih dari satu motor. Kenapa tidak dimasukkan di ID customer saja? Maksudnya, kenapa tidak masukkan di entitas customer? Karena jika dimasukkan di entitas customer, nanti akan terdapat duplikasi data. Misalkan saya memiliki 5 motor, berarti nama saya juga bakal ada di 5 data di entitas customer, misalkan DD. Nah, ini nomor HP berapa, sama juga. Nomor HP-nya sama, alamatnya juga sama, ini sama. Nah, seperti itu. Tidak efektif. Mending kita simpan saja pemilik motornya itu di entitas motornya sendiri. Lalu ada jenis motor. Apa jenis motor itu? Misalkan NX 195cc tahun 2018. Jadi agar tidak kita menulis hal yang sama terus-menerus, tinggal pilih-pilih saja dari menu. Misalkan kalau diterapkan di menu di aplikasi, dan itu juga akan memudahkan proses kerja dari pegawai. Nah, di sini ada merek seperti Yamaha ya, dan yang lainnya. Lalu kita beranjak ke segmen supplier atau barang masuk. Bagaimana proses terjadinya barang yang disuplai dari customer sampai ke gudang dari bengkel. Yang pertama itu kita catat customer yang mensuplai barang ke bengkel, lalu dia melakukan transaksi barang masuk ke bengkel dengan atribut dengan jumlah dan tanggal, agar kita dapat mengetahui tanggal berapa dan berapa jumlah spare part yang disuplai pada saat transaksi tersebut. Ada juga ID supplier, ya ID pegawai, dan ID spare part. Yang dimana kita perlukan untuk mencatat siapa pegawai yang mensuplai barang itu, siapa yang mencatat, dan spare part apa yang dibawa oleh supplier itu pada saat transaksi. Lalu terdapat juga quality check. Nah, di sini menyesuaikan dengan syarat yang diberikan oleh bapaknya pada saat UTS. Kita melakukan proses cek barang dengan mengimport ID pegawai dan ID barang masuk, tanggal date time juga kapan quality check tersebut terjadi. Jika barang tidak sesuai dengan syarat bengkel, maka ID check ini akan dikirimkan ke sini, ke entitas return. Di entitas return ini juga akan mengambil ID barang masuk dari entitas quality check. Nah, seperti itu penjelasan dari segmen return barangnya. Jadi bengkel dapat melakukan return barang kapanpun sesuai dengan pengecekan barang di sini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke transaksi jasa dan barang. Di sini ada detailnya. Seperti apa detailnya? ID pegawai, ID customer, siapa yang mencatat, siapa yang membeli, tanggal kapan terjadi, terdapat diskon atau tidak. Nah, diskon di sini berdasarkan dari tabel ini, berapa minimal transaksinya, tanggal berlaku, tanggal expired, apakah masih berlaku diskonnya. Lalu jika transaksi
melebihi dari batas diskon, maka akan otomatis transaksi tersebut mendapatkan diskon. Lalu ada detail transaksi. Kenapa saya membuat seperti ini? Karena dalam satu transaksi itu customer bisa saja membeli lebih dari satu barang. Makanya saya membuatkan detail transaksi untuk menyimpan barang-barang apa saja yang dibeli oleh customer. Lalu bisa kita lihat dari sini. Jadi bisa kita lihat dari sini. Dan tidak perlu lagi menyimpan banyak data yang terduplikasi di entitas transaksi. Nah, di sini jadi ada spare part yang berasal dari barang masuk. Ini di sini. Terdapat atribut seperti nama spare part, jenis spare part, yang sini saya bedakan sama seperti konsepnya sama seperti jenis motor, agar pegawai tidak menginputkan hal yang berulang-ulang kali. Lalu ada stoknya dan harganya. Untuk transaksi jasa, sama seperti transaksi barang modelnya. Yang beda itu ID motor. Kenapa saya lakukan begitu? Karena di transaksi di bengkel ini bisa saja customer membeli barang tanpa melakukan jasa, dan bisa saja dia melakukan jasa tanpa membeli barang. Makanya agar tidak terjadi pemasukan data yang tidak efektif, saya buatkan saja seperti ini. Jika dia transaksi barang, dia mencatat nama customernya. Jika dia transaksi jasa, dia akan berdasarkan ID motornya. Lalu ada detail transaksi jasa. Sama jika dalam satu nota itu terdapat beberapa jasa, agar kita lakukan proses pencatatan di sini saja. Lalu ada jenis-jenis jasa sama seperti spare part di sini modelnya dia. Nah, seperti itu saja penjelasan dari PDM di sini. Query pertama yang akan kita lakukan adalah men-create database dengan query seperti ini. Create database, lalu nama database, dan diakhiri dengan titik koma. Lalu bengkel, misalkan saya membuat database bernama bengkel. Karena di sini ada database bengkel, kita buat beda. Menunjukkan error karena database bengkel sebelum itu sudah eksis atau sudah ada. Nah, sekarang baru bisa. Nah, kenapa nggak muncul di sini? Kita perlu refresh dulu objek browsernya. Nah, bengkel baru. Selanjutnya adalah membuat table dengan sintaks atau query seperti ini. Create table, nama table yang akan dibuat, misalkan customers di sini. Lalu kurung buka. Nah, kita enter dulu, kurung tutup, titik koma. Nah, kita settingkan ya biar lebih gampang. Nanti ID customers. Terus ini kita buat dengan tipe data big integer. Nah, misalkan jika kita ingin data itu tidak tidak boleh null, kita tambahkan ini. Namun karena ID customer sini kita akan jadikan primary key, kita tidak perlu lakukan itu. Ini nama, tipe data apa, varchar 50. Misalkan, di sini kita tidak ingin jika nama ini datanya tidak ada atau kosong, berarti kita harus mengisikan sintaks not null atau syaratnya seperti itu. Nah, nama customer misalkan nomor HP, varchar
15 not null. Kenapa saya memakai varchar? Agar bisa menyimpan karakter seperti plus untuk menyimpan kode negara. Alamat varchar 100 not null. Nah, jika kita run, sebelum di run, jika kita ingin menambahkan primary key, kita lakukan seperti ini. Primary key ID customers. Nah, seperti ini. Nah, ingat jika sintaks terakhir itu tidak perlu ditambahkan koma, karena langsung kita tutup saja dengan tutup kurung di sini ya. Kita run. Nah, sukses. Selanjutnya kita akan menambahkan kolom ke table yang sudah dibuat dengan query seperti ini. Alter table ini adalah sintaks untuk mengubah atau menambahkan sesuatu dalam sintaks DDL. Nah, misalkan kita ingin mengubah table customer dan kita tambahkan add, nama kolomnya apa, jenis kelamin, misalkan enum L sama dengan 1 L dulu L P. Nah, apa yang akan terjadi? Kita execute. Sukses. Lalu kita refresh saja. Nah, nanti akan bisa memilih seperti ini karena kita menggunakan tipe data. Selanjutnya kita akan menghapus kolom yang sudah dibuat di table. Article table customer. Kita hapus saja kolom tadi yang kita tambahkan, itu jenis kelamin. Delete. Maksudnya drop. Ini. Nah, sukses. Akan terjadi. No. Nah, jenis kelamin akan hilang. Sama seperti apa yang sudah dibuat sebelumnya. Oke. Selanjutnya saya akan menambahkan foreign key dan primary key yang sudah dibuat di table ini. Karena saya lupa untuk melakukan itu, bagaimana caranya? Seperti ini. Alter table apa yang mau diedit, motor, add primary key. Nah, kita masukkan ID motor. Nah, seperti ini sintaksnya. Run. Sukses. Oke. Selanjutnya kita akan menambahkan foreign key. Table motor, add foreign key. Nama tabelnya di sini ID customer. Reference-nya apa? Di mana data tersebut asalnya? Di sini. Customers, ID customers. ID customers. Kita run. Nah, sudah done. Sekarang apa yang akan terjadi? Kita lihat. Kita refresh dulu. Bengkel baru. Kita lihat di motor. Kita open dulu. Kita lihat infonya. Nah, ini merupakan primary key-nya di motor. Ini merupakan foreign key-nya, constraint-nya. Nah, sudah selesai kan? Jadi sama seperti ini, namun dapat digunakan jika ada tabel tambahan mungkin, atau lupa mengisikan, bisa dijadikan seperti ini. Selanjutnya saya akan melakukan
drop table. Langsung saja ditulis drop table. Nama tabelnya apa? Suka motor. Apa yang akan terjadi? Sudah selesai. Kita lihat apa yang terjadi. Refresh object browser. Nah, tabel motornya sudah hilang. Lalu selanjutnya adalah drop database. Nah, misalkan saya sudah tidak memerlukan lagi database bengkel, kita langsung drop saja. Nah, sudah selesai. Apa yang akan terjadi di sini? Nah, bengkel udah hilang. Selanjutnya adalah syntax insert into. Ini merupakan tabel awalnya, tidak ada data apapun. Sintaks ini memiliki dua tipe. Yang pertama, mengisi data di tabel dengan syarat bahwa yang diisi itu beberapa kolom 1, kolom 2. Dan seperti ini, data 1, data 2. Atau juga bisa untuk mengisi semua kolom langsung seperti ini, values. Nah, kenapa saya mengosongkan yang pertama ini? Karena ID customer sudah saya set untuk auto increment, jadi dikosongkan saja nanti biar tidak muncul error. Lalu nomor HP, lalu alamatnya jalan 1 misalkan. Nah, coba kita run, dan kita cek apa datanya sudah benar, atau yang seperti ini juga bisa. Nama customer, nomor HP, alamat. Oh maaf, seperti ini kurang diedit. Nah, apa yang akan terjadi? Akan sama saja. Dia akan auto increment langsung karena kita tidak memilih table ID customer, dan di sini kita memilih semua table untuk diisi, makanya harus dikosongkan di di kolom pertama agar tidak terjadi error di SQL-nya. Selanjutnya adalah syntax update yang bersintaks awal seperti ini. Sintaks basicnya seperti ini: nama table, set, nama kolom, nilai baru, dan seterusnya. Dan kalau yang seperti ini nanti akan merubah semua data di semua row di table, nama table menjadi data yang sudah di set di sini, yang sudah ditulis di sini. Nah, maka dari itu jarang digunakan, dan yang lebih sering digunakan itu yang seperti ini: set nama customer dengan AD misalkan. Dan kita juga ingin mengubah nomor HP-nya. Nomor HP sama dengan nomor HP yang baru. Bisa seperti itu. Kita tidak ingin merubah alamatnya. Where
kita taruh ID customers 4. ID customers sama dengan 4. Nah, kita coba cek lagi apakah itu sudah benar. Nah, coba kita run sekarang. Nah, sudah selesai. Kita lihat apa perbedaannya di ID customers 4. Yes, nah seperti ini. Dia berubah menjadi AD dan nomor HP juga berubah. Selanjutnya akan ada sintaks delete dengan sintaks awal seperti ini. Delete from nama table customers misalkan, where di sini kriterianya. Misalkan kita ingin mendelete data dengan ID customer sama dengan 8. ID customer sama dengan 8. Nah, apa yang terjadi? Kita run, sukses, refresh dulu datanya. Nah, sudah hilang. Selanjutnya sintaks select. Nah, di sini nama table, from nama kolom, from nama table. Kalian juga bisa kalau ingin menampilkan semua kolom yang ada di table itu berarti tulis bintang saja di sini nama table, misalkan customers. Nah, dia akan menampilkan data seperti ini. Misalkan kita ingin memberi syarat, where alamat dengan Jimbaran. Nah, jadi mereka akan menampilkan data yang seperti apa. Nah, nanti akan ditampilkan data yang alamatnya itu berisi Jimbaran. Yang selanjutnya adalah sintaks inner join. Untuk menggunakan sintaks ini, kalian harus memiliki dua data yang sama di dua table. Misalkan di sini. Nah, di sini saya ada memakai foreign key di customer di table motor, dan di sini adalah data dari customernya. Jadi inner join ini akan memilih data yang sama pada kedua table. Select from customers, inner join motor. Kita akan join ke motor. On customers, ID customers dengan motor ID customers. Apa yang akan terjadi? Nah, yang akan terjadi adalah seperti ini. Jadi yang akan muncul adalah data customer yang hanya memiliki motor. Yang tidak memiliki motor itu tidak akan muncul. Selanjutnya adalah left join. Pada fungsi left join ini, dia akan menggabungkan data dari tabel kiri dengan tabel kanan. Jika data itu tidak cocok atau tidak ada, maka tetap akan menampilkan data tapi berisi null. Left join ke motor, on customer ID, di customer, motor, ID customer. Apa yang akan muncul? Nah, dia akan menampilkan data seperti ini. Jadi semua data dari customer ini dicocokkan dengan table motor. Jika ada customer yang tidak memiliki motor, dia akan tetap ditampilkan, tapi datanya ini akan seperti ini, akan menampilkan 00 ini. Artinya dia tidak valid. Selanjutnya adalah right join. From motor, misalkan kita ingin dari motor, right join ke customers, on customers, ID customers sama dengan motor, ID customer. Nah, apa yang terjadi? Kita bedakan dengan yang ini. Nah, dia akan menjadikan motor itu sebagai table yang akan dibandingkan ke table customer. Jadi inilah motor-motor yang dimiliki dari orang-orang ini. Nah, jika tidak ada motornya, dia akan menampilkan 0 seperti tiga data ini.